Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qur'ana wa takhashshana wa tadawwana wa kamin taksana wa rabbal alamin. Amin. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Insyaallah pada pertemuan yang berkah ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Hadis yang ke 212 ya kalau tidak salah urutannya. Bab al-wudu minan naum. Nah, jadi pada dasarnya tidur itu kalau tidak terlalu nyenyak itu tidak membatalkan wudu. Juga tidur itu kalau posisinya duduk, meskipun tidur itu tidak membatalkan wudu, karena tempat keluarnya angin itu tertutup. Ada kaidah dalam sebuah hadis itu, kalau mata terpejam itu yang bawah itu terbuka, gitu. Ataupun dalam hadisnya itu mata itu adalah kunci dari tempat keluarnya angin. Jadi kalau dia tutup, ini buka. Jadi tidak dalam kontrol gitu ya. Akan tetapi kalau posisi tidurnya itu duduk, seperti orang nunggu sholat di masjid misalkan, itu para sahabat disebutkan kalau ba'da maghrib itu nunggu isya itu sampai terkantuk-kantuk. Kepalanya itu sampai seperti to'at ru'usuhum. Nah itu ketika isya berkumandang maka mereka langsung sholat ya, tidak wudu lagi. Akhbarana Malik an Hisham dari Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Jadi memang orang itu makruh hukumnya melakukan sholat pada dua kondisi. Satu, nahan buang air, yang kedua nahan ngantuk. Itu makruh sholat, nggak boleh, harus tidur kalau ngantuk banget, karena khawatir yang dia baca itu bukannya doa-doa, tetapi yang dibacanya itu umpatan-umpatan pada dirinya atau lain sebagainya, ngarawecok bahasa Sundanya, dibacanya teh apa saja. Maka kalau kita tidur ngantuk berat atau nahan buang air, maka lebih baik tinggalkan sholatnya, tidur dulu ataupun segera buang air. Itu namanya daful khobasain. Khobasain itu dua hal yang khobas, yang merupakan semacam hadas lah dianggapnya begitu. Karena apa? Karena kedua kondisi itu mengkhawatirkan orang ketika melakukan sholat tidak membaca doa yang semestinya, malahan dia membaca hal-hal yang tidak ada artinya gitu, ataupun ngarawecok bahasa Sundanya. Falyaqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Karena kata Nabi, orang yang sholat dalam keadaan ngantuk berat itu dia tidak tahu apakah dia istighfar ataukah dia ngumpat-ngumpat ngarawecok begitu. Itu petunjuk Nabi SAW. Yang berikutnya adalah idza na'asa, ini menegaskan idza na'asa ahadukum fi sholati falyutim hatta ya'lam ma yaqra. Jadi kesimpulannya, definisi ngantuk yang kita makruh untuk sholat itu adalah yang sekiranya kalau kita maksain sholat kita tidak sadar betul apa yang kita baca. Gitu. Misalkan udah begadang kemudian diajak berjamaah, berjamaah masih mending ada supirnya ya. Kalau sendiri ya itu yang repot, dia tidak tahu baca apa. Nah, berikutnya adalah bab al-wudu min ghairi hadas. Nanti kalau ada pertanyaan seputar itu mungkin bisa dipertanyakan di akhir. Berikutnya adalah bab al-wudu min ghairi hadasin. Bab memperbaharui wudu meskipun tidak berhadas. Nah, jadi memang
dianjurkan, disunahkan kita ini selalu menjaga wudhu meskipun tidak batal. Bahkan Rasulullah SAW pernah memotivasi atau memberikan kabar gembira kepada sahabat Bilal ibn Rabah. Ketika itu beliau mengatakan bahwasanya terompahnya Bilal itu sudah sampai ke surga. Ini maksudnya adalah bahwa Nabi diberi kabar oleh Allah Ta'ala itu akan terjadi nanti. Bilal itu akan masuk surga. Sendalnya aja masuk surga, apalagi orangnya. Kenapa? Karena Bilal itu memiliki kebiasaan melakukan sholat sunnah syukrul wudu 2 rakaat ba'da wudu. Maka ini menjadi pedoman bagi kita bahwa tidak semua yang tidak dianjurkan Rasul itu bid'ah. Ya, ini buktinya Bilal bin Rabah. Nah, beliau dengan inisiatif sendiri sepertinya sholat 2 rakaat ba'da wudu itu adalah baik. Dan memang sholat sunnah itu pada dasarnya mutlak kapanpun bisa dilakukan. Akhirnya beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum wudu dan Nabi meng-ACC apa yang diperbuat oleh Bilal. Andaikan itu salah, Nabi akan menegur Bilal, apa yang kamu lakukan 2 rakaat itu tidak ada perintahnya dariku. Tapi Nabi mengatakan bahwa dengan 2 rakaat itu bahkan Bilal dikatakan terompahnya sudah ke surga ya, berkat dari 2 rakaat sunnah syukrul wudunya itu. Maka selalu kita ini dalam pembahasan bid'ah itu harus mengejar kepada definisinya. Dalam memaknai kata bid'ah itu ada 2 pendapat besar di kalangan ulama umat Islam, ulama muslimin. Yang pertama digawangi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu meskipun itu baru tetapi ada dasar asas fondasinya ada dalam syariat, maka itu tidak disebut bid'ah. Ada itunya, atapnya itu ada, payungnya itu ada. Lalu nanti ketika turunannya itu misalkan muncul yang baru, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Berbeda dengan pendapat yang kedua digawangi oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam perkara agama, mirip syariat dan tidak ada dalilnya. Nah, maka 2 pendapat besar ini akan selalu mendominasi pemaknaan makna bid'ah. Teman-teman yang berpedoman kepada definisi bid'ahnya Imam Syatibi pasti akan banyak membid'ahkan sesuatu yang baru dalam agama. Teman-teman yang mendasarkan definisi bid'ahnya dari Imam Ibnu Hajar Asqalani pasti akan lebih longgar dan lebih luas memaknai kata bid'ah. Jadi ini menjadi pedoman kita supaya kita dapat lebih luas, lebih longgar dalam mengatakan sesuatu itu bid'ah. Karena kita berada di kutub yang dua-duanya itu ekstrim. Ada orang yang suka mensunnah-sunnahkan bid'ah, ada juga orang yang suka membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang sebenarnya mukhtalaf, sesuatu yang sebenarnya masih diperbincangkan silang pendapat di kalangan para ulama. Itu dua-duanya menurut saya kutub ekstrim. Nu hiji nyunah-nyunahkeun bid'ah, nu hiji bid'ah-bid'ahkeun sunnah dan lain sebagainya. Nah, kita ini tidak terjebak kepada 2 kelompok itu. Kita ingin bahwa jika kita definisinya mendasari kepada pendapat Ibnu Hajar, ya selama ada payung dasarnya ada, itu tidak bid'ah. Kalaupun kita merujuk kepada Imam Syatibi bahwa yang membid'ah itu sesuatu yang memang mirip syariat tapi tidak ada dasarnya, sehingga hal-hal yang bersifat keduniaan itu bukan bid'ah. Keduniaan itu inovasi dan juga inovasi dan karya manusia. Jadi bid'ah itu hanya berlaku dalam urusan agama. Dalam urusan non agama tidak ada bid'ah. Itu hadisnya jelas. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat mengawinkan serbuk atau apalah pohon kurma begitu, itu Nabi mengatakan
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia bagian aranjeun, mun agama bagian kaula. Artinya Rasulullah SAW tidak mau turut campur dalam urusan keduniaan. Imam Syatibi bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Syatibi bukan. Imam Abdul Wahab itu kan belakangan. Mengikut merujuk kepada pendapat orang-orang terdahulu. Imam Syatibi dari kalangan mazhab Imam Malik, karena Imam Malik memang fondasi mazhabnya itu adalah mazhab Ahlul Hadis. Dan di sebelahnya ada Imam Hajar Asqalani. Sehingga di lapangan pun akan berbeda karena definisinya berbeda. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, maulidan itu tidak beda. Karena fondasi payungnya ada gitu. Bahwa yang namanya membaca salawat itu adalah dianjurkan. Kemudian menyampaikan ilmu tentang sirah Nabi itu dianjurkan. Kemudian bahwa mengingatkan umat kepada sejarah Rasulnya, membangkitkan cinta dan bela kepada Rasulnya itu dianjurkan. Adapun maulidnya sendiri, tata caranya itu hanya sebuah kreasi bagaimana caranya itu bisa dilakukan. Tetapi kalau kita mendasari makna definisi bid'ahnya kepada Imam Syatibi, itu jelas bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak lakukan. Acara semacam itu mirip syariat, tetapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Andaikan itu ada dan bermanfaat di zaman Nabi dan Nabi melakukannya, Nabi melakukan, tetapi kan tidak melakukan, atau para sahabatnya dan lain sebagainya. Maka kalau kita tahu dua fondasi besar definisi tentang arti bid'ah, kita tidak akan bersikap keras dan kasar kepada orang yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang mungkin lebih banyak membid'ahkan sesuatu yang baru karena fondasinya Imam Syatibi. Kalau yang lebih longgar itu berarti memfondasikan pendapatnya kepada Ibnu Hajar Asqalani. Al-muhim kaidah kita itu adalah nata'awanu fima ittafaqna wa natasamahu fima ikhtalafna. Kita saling ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dalam urusan yang kita sepakati bersama, dan kita saling toleran dalam hal-hal yang tidak kita sepakati. Keren. Itu kaidah dalam adabul khilaf, memahami perbedaan di antara kita. Ustaz Somad biasa tuh. Ustaz Somad mengutip dari Qawaid al-Usul al-Ishrin Imam Hasan al-Banna, bahwasanya nata'awan fima ittafaqna, kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati, dan kita toleran dalam hal yang kita berbeda pendapat. Itu beliau kutip dari al-Qaidah Usul al-Ishrin, al-Usul al-Ishrin, 20 kaidah memahami agama dari Hasan al-Banna, orang tokoh yang peradaban Islam di Mesir. Nah, berikutnya adalah itu sering menjadi jargon dalam adabul ikhtilaf ya sampai sekarang. Berikutnya adalah tentang kayak ada yang hangit ya. Bau kompor hangit. Mungkin ada sorabi yang asapnya sampai ke sini. Baik, berikutnya adalah hadis tentang al-wudu tadi ya. Wudu min ghairi hadasin, meskipun tidak berhadas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin qultu kaifa kuntum tasnaun qala yujzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuhdis. Dalam hadis ini meskipun judulnya itu wudu meskipun tidak berhadas, tapi hadis ini menerangkan sebaliknya, bahwa Rasul bersabda, kalau di antara kalian itu tidak batal, ya cukuplah wudu yang ada. Itu kata Rasulullah. Yujzi'u ahadana al-wudu ma lam yuhdis. Cukup bagi kita wudu yang ada selama kita tidak berhadas. Jadi mau wudu lagi mangga, tapi cukup dengan yang ada juga mangga. Tapi memperbaiki lebih bagus itu tadi. Memperbaiki ada pahala lebih bagus. Ada pendapat jumhur, dan mungkin ini termasuk satu-satunya pendapat jumhur ulama yang marjuh, yang tidak kuat. Biasanya jumhur itu pendapatnya selalu kuat, kecuali bab ini. Jadi jumhur itu berdasarkan firman Allah, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian hendak sholat, maka jumhur berpendapat
Wudu itu adalah di setiap kita kali mau sholat. Maka setiap sholat itu wudunya baru. Itu pendapat jumhur. Meskipun kita berangkat sholat Jumat jam 9 atau jam 8, ketika mau khutbah Jumat atau masuk ibadah Jumat, wudu lagi. Itu pendapat jumhur ulama. Tetapi inilah diantara satu-satunya pendapat jumhur yang tidak kuat, ya, yang tidak kuat. Dan yang lebih kuat itu pendapatnya adalah bahwa ketika orang itu punya wudu, mau berapa lama pun menuju sholat itu sah wudunya. Kalau jumhur enggak, setiap kali mau sholat wudu. Jadi satu wudu satu sholat, itu pendapat jumhur. Karena dalilnya idza qumtum ila sholat. Tapi pendapat yang lain termasuk Imam Malik enggak, wudu itu kalau punya wudu ya sudah, mau maghrib mau isya, mau sampai subuh nggak batal silahkan kuat kehidut sampungi misalnya silahkan ya, itu silahkan. Tapi kalau batal ya wudu. Ini dua pendapat ini selalu ada. Kalau yang berpendapat setiap sholat itu satu wudu, idza qumtum ila sholat, berarti dia mengikuti jumhur. Kalau satu wudu cukup untuk berapapun sholat meskipun banyak dan asal tidak batal, maka itu pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Dan dalam hal ini pendapat Imam Malik lebih kuat, lebih rajih ketimbang pendapat jumhur. Biasanya jumhur yang lebih kuat dari pendapat siapapun, tetapi dalam hal ini dikalahkan oleh pendapat yang lain. Jumhur itu siapa? Jumhur itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Selain yang disebutkan selain mereka itu jumhur. Jadi misalkan kalau Imam Syafi'i mengatakan A, lalu 3 imam mengatakan B, maka jumhur itu yang 3 imam itu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan A, lalu yang 3 ini mengatakan B, maka jumhur itu yang 3 itu. Nah, itu pentingnya kita memahami fikih. Imam Az-Zahiri dan Imam Auza'i misalkan berpendapat ketika laki-laki mengkhitbah melamar wanita, itu dibolehkan laki-laki menatap melihat seluruh bagian tubuh wanita dengan izin walinya, seluruh bagian dengan izin walinya di hadapan walinya. Karena mereka menafsirkan hadis Nabi, isna kullama yad'uka ila zawaj, lakukan sekiranya apa yang membuat kamu tertarik padanya. Itu pendapat Auza'i dan Az-Zahiri, tetapi bertentangan dengan pendapat jumhur mayoritas para ulama. Maka pendapat yang nyeleneh itu tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Hukumnya tidak boleh kita itu mengambil pendapat-pendapat yang lemah di antara ulama. Makanya ada istilah tidak boleh tatabur rukhas, ya. La yajuz tatabur rukhas au min zallatil ulama. Tidak boleh kita ini ngikut-ngikut nyari-nyari mana sih pendapat ulama yang paling nilainya diambilin gitu. Jangan. Ya, itu namanya tatabur rukhas. Enggak boleh. Nyari celah, ya. Dalam puasa ikut Zohiri sakit cinggir boleh buka puasa gitu. Dan lain sebagainya. Dalam nikah ikut mazhab Abu Hanifah boleh tanpa wali misalkan. Padahal itu pendapat yang lemah, marjuh, karena banyak hadis sahih menyatakan bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Itu tidak boleh diambil. Pendapat yang nyeleneh meskipun dari mazhab yang besar itu tidak boleh diambil. Itulah pentingnya kita kalau sudah berangsur dari tahap awam menuju tahap muta'alim, pentingnya kita mengetahui dalil. Makanya manusia itu dalam setiap masanya itu selalu terbagi 3 dalam hal ilmu. Ada awam, ada muta'allimin, ada ulama. Awam itu boleh bertaklid, ya. Awam itu boleh bertaklid kepada salah satu imam mazhab yang dia percayai, yang dia yakini. Dia boleh bertaklid, artinya udah saya uruskan masalah agama kepada imam anu, udah saya tidak mau tahu, pokoknya ikut, kumaha imam dia ikut saya, ngerti agama saya. Tidak bisa menimbang dalil, tidak bisa mempelajari dalil, dah ikut. Boleh taklid awam itu kepada mazhab tertentu atau ulama tertentu. Tapi kalau dia naik sudah level muta'alim, maka dia sudah bisa menimbang dalil. Sekiranya pendapat imamnya itu menurut dia kurang kuat dibanding pendapat atau hadis yang dia baca, maka dia ikutin hadis yang menurut dia lebih kuat.
Itu pentingnya kita menjadi muta'alim. Nah, menurut saya orang-orang yang sudah belajar Sahih Bukhari di Masjid Al-Kautsar ini tahapnya sudah bukan awam lagi, tetapi muta'allimin. Kalau muta'allimin sudah sewajarnya memahami dalil apa yang dipakai oleh imamnya. Nah, gitu ya. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya, sepantasnya mengetahui dalil apa yang diumatkan oleh imamnya. Udah jago tak debat bahkan. Gitu. Ya, kalau ulama belum, kita makomnya belum sampai ke ulama, karena ulama itu ahlul ijtihad. Kalau ulama sudah mencapai derajat ahlul ijtihad, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat ulama yang lain. Dia harus berijtihad. Dia harus mengolah dalil, istinbat hukum, lalu setelah itu menentukan ijtihadnya dia. Adapun pendapat yang lain hanya sebatas bahan untuk dia mengambil pendapat referensi ya, gitu. Nah, kalau yang disiplin mengaji Bukhari, kita bisa dikatakan kategori yang kedua, muta'allimin atau muta'allimun. Tapi kalau sama sekali nggak pernah ngaji hadis, yaitu awam. Kalau awam harus ikut mazhab. Kalau awam harus ikut mazhab. Kalau muta'allim, dia sudah ikut mazhab tetapi tahu apa yang didasarkan oleh mazhab tersebut. Nah, berikutnya adalah hadis yang ke-215. Sallalana Rasulullah SAW al-asr falamma sallada bil atimati falam yu'ta illa bis sawiqi fa akalna wa syaribna thumma qama salam ila al-maghrib famadmada thumma sallalana al-maghrib wa lam yatawadda. Ini hadis-hadis ini berkenaan dengan hukum batalkah wudu ketika kita telah makan daging yang kena api. Namanya itu luhum massat hunar, daging yang terkena api. Dalam hadis-hadis sebelumnya, apabila kita setelah wudu memakan daging yang terkena api, dimasak maksudnya, maka itu batal wudunya. Di hadis-hadis sebelumnya, sebelum keluar hadis yang ini, bahwa Rasulullah SAW ketika telah makan daging kambing, daging lain-lain, itu beliau langsung sholat. Berarti hadis ini menasah, mengganti hukum di hadis sebelumnya. Kalau di hadis sebelumnya itu bahwa daging yang terkena api membatalkan wudhu. Di hadis yang baru tidak, Nabi SAW sholat setelah makan daging yang terkena api. Itu artinya hukum yang terdahulu dianulir oleh hukum yang datang belakangan. Apa bahasa itu? Bahasa hukumnya. Lex Jadi pokoknya hukum yang baru itu menghapus hukum yang lama. Itu ada kaidah hukumnya. Kalau dalam bahasa usul fikihnya itu namanya nasakh mansukh. Hadis yang ini menasakh hadis yang sebelumnya. Berarti hadis yang menyatakan batal wudu karena makan daging yang dimasak itu dianulir, diganti dengan hukum yang baru dengan hadis ini, bahwa memakan daging yang dimasak yang kena api hukumnya tidak membatalkan wudu kecuali onta. Jadi kalau makan daging onta enggar wudu, kalau daging yang lain tidak apa-apa. Kelinci, hayam, ya. Kemudian ada tidak usah wudu ya. Tapi kalau onta itu wudu lagi, karena itu membatalkan wudu. Ada suatu kisah, tapi walam ini kisahnya marfu ataupun mursal ataupun mauquf kepada sahabat. Jadi ketika sahabat itu ngariung makan daging gitu, daging onta. Ini yang menjadi dasar kenapa daging onta itu akhirnya membatalkan wudu. Tapi ini harus kita kaji lagi. Ketika sahabat itu ngariung makan, ada yang kentut, yang sahabat lain itu sering nunjuk, oh mana itu gitu. Mana yang mana saling tunjuk. Nabi tahu siapa yang kentut, tapi tidak mau menyakiti perasaan sahabat itu. Dan beliau mengatakan, siapa yang tadi kentut wudu, siapa yang tadi makan daging wudu semua. Akhirnya yang makan daging itu dendamkan itu wudu semua. Padahal yang Nabi sasar itu yang kentut tadi. Supaya
Nabi tidak mau menyakiti sahabatnya yang terdakwa kentut itu ya, tersangka kentut itu. Dan Nabi tahu siapa yang kentut. Tapi ku sebab saling nyalahkan, oh mana mana. Bahasa kitanya begitu. Lalu Nabi mengatakan yang tadi makan daging wudu, hanya wudu semua. Nah itulah pendasaran kenapa kalau habis makan daging unta itu wudu. Kalau melihat ilatnya, memang yang kentut itu yang wudu, yang membatalkan wudu. Tetapi kalau lihat teks hadisnya, semua yang makan daging itu wudu. Nah kita sebagai orang yang datang belakangan menyimpulkan bahwa itu bisa jadi yang Nabi maksud adalah daging unta membatalkan wudu. Rek itu rek hende. Gitu. Tetapi kalau kita lihat ilatnya, karena dia makan daging itu. Nah, kesimpulannya adalah karena kita datang belakangan memahami hadis apa adanya dulu terlebih dahulu, maka hukum terakhirnya hukum memakan daging unta adalah membatalkan wudu. Meskipun asbabul wurudnya karena tadi karena masalah itu kejadian tadi. Yang iya, ataupun posisi makannya kan bisa jadi posisi makannya gitu kan. Atau mungkin dari pagi salatri belum makan ya, tiba-tiba mendapatkan daging langsung sikat, angin yang di sini masih ada, tertekan ke bawah, rame kan begitu. Hadis yang terakhir ya, mudah-mudahan bisa digunakan untuk tanya jawab. Yang ke-216, minal kabair an la yastatir min baulihi. Jadi Imam Bukhari mengkategorikan orang yang kencing tidak toharoh, tidak membersihkan kelaminnya, bekas kencingnya itu sebagai kabair, dosa besar. Masya Allah, banyak banget nih kita. Kalau di hadis yang ada bul mufrad minggu kemarin kita bahas itu kan kabair itu ada 7 dan ada 9 ya. Syirik, kemudian membunuh, kemudian riba, kemudian zina, melawan orang tua, itu semuanya dosa besar. Dalam hadis ada al-Mufrad Imam Bukhari. Dalam hadis yang ini beliau menambahkan satu lagi, yaitu kencing dan tidak bersuci, dan banyak itu. Banyak banget. Banyak. Tidak menutup aurat dan tidak membersihkan kelaminnya ketika setelah kencing. Apa hadisnya? Hadisnya adalah dari Ibnu Abbas. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Nabi SAW pernah melewati sebuah pekuburan dari kuburan-kuburan Madinah. Au Makkah, bahkan di Mekah, kata Ibnu Abbas. Fasami asauta insanaini yu'adzabani fi kuburi. Lalu beliau mendengar ada 2 orang di kuburan itu, berarti ahli kubur itu yu'adzaban, sedang disiksa. Dan ini kekhususan Nabi, kita nggak boleh datang ke kuburan dan ini jika kerdi gedigan gitu. Ini kekhususan Nabi SAW. Nah, Nabi itu mendengar orang yang sedang disiksa. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sesungguhnya jeritan orang yang kesakitan disiksa di kubur itu didengar oleh seluruh makhluk Allah, illa saqilain, kecuali 2 makhluk yang punya tanggung jawab. Siapa itu? Jin dan manusia. Sakal itu sebenarnya ini, tapi maksudnya adalah beban syariat. 2 makhluk yang diberi beban syariat itu manusia, artinya akan dihisab, dan jin. Makanya makhluk selain manusia dan jin itu tidak kena hisab. Satu tidak kena hisab. Kemudian pohon tidak kena hisab. Makanya dari surah An-Naba disebutkan, ya laitani kuntu turaba. Apal kieu mending jadi tanah saya. Mendingan jadi tanah, teu dihisab kan. Ya, jadi tanah, jadi bumi tidak dihisab, tapi kita manusia dihisab. Nah, kata Nabi, sesungguhnya jeritan alam kubur itu didengar oleh seluruh makhluk Allah, illa thaqalain, kecuali 2 makhluk yang kena pertanggungjawaban, yaitu jin dan manusia. Apa maksudnya, hikmahnya? Keimanan kepada yang gaib. Ujian keimanan kepada kita, percayakah kita kepada hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya? Karena perkara-perkara gaib itu kalau dia sudah menjadi nyata, maka keimanan tidak berlaku lagi. Tidak kaci.
Tekaci. Hal-hal gaib baik itu tentang Allah, tentang tauhid, tentang kiamat, tentang alam mahsyar, tentang akhirat, apabila sudah nyata, maka keimanan kepada yang gaib seperti itu tidak berlaku lagi. Untuk itu ada hadis bahwa taubat itu selamanya diterima kecuali dua kondisi. Malam yugorgir, ketika napas di tenggorokan. Karena ketika napas di tenggorokan, dia melihat hal-hal gaib. Malaikat mengambil nyawanya, melihat tampilan ardul akhirah, melihat. Nah, saat dia beriman ketika yang gaib itu nampak, maka tidak diterima taubatnya. Begitu juga ketika matahari terbit dari barat. Kenapa? Karena itu kan pemberitaan gaib. Rasul memberitakan kiamat itu datang kalau matahari tandanya itu sudah terbit dari barat. Nah, ketika mataharinya terbit dari barat, maka keimanan saat itu tidak diterima lagi. Karena yang gaib sudah nyata. Oh, jadi benar kabar ti Rasul teh nyakeun matahari tadi kulon. Tobat. Nah, itu tidak diterima. Hatta taghrub asy-syams min maghribiha, sehingga matahari terbit dari barat. Dua tobat tidak diterima ketika napas di tenggorokan dan ketika matahari sudah terbit dari barat. Apa yang maksudnya? Maksudnya adalah ketika hal gaib menjadi nyata, maka iman tidak bermanfaat lagi. Karena iman itu ujian. Iman itu adalah ujian percaya kita kepada yang gaib. Contohnya ini, alam kubur. Nabi memberitakan informasi kepada kita. Beliau lewat di kuburan Madinah atau Mekah, kata Ibnu Abbas itu, mendengar dua orang sedang diazab, disiksa di alam kubur. Fi kuburihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini maksudnya, dua orang yang sedang disiksa ini tidaklah disiksa karena dosa besar, bukan karena sesuatu yang yang dosa yang berat begitu. Sumaqala bala kana ahaduhuma la yastatir min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Adapun yang satu disiksa di kuburnya itu karena la yastatir min baulihi. La yastatir. Memang ada dua pengertian. La yastatir itu tidak menutup diri ketika kencing, artinya tidak mencari tempat yang sembunyi, dan yang kedua tidak melakukan toharah bersuci dari kencingnya itu. Ya. Tapi pendapat yang lebih kuat itu yang la yastatir, meskipun arti kata sutra atau satara itu menutup diri, menghalangi tidak kelihatan, tetapi maksudnya adalah toharah. Apa bagusnya? Bagusnya dua-duanya diambil, bahwa orang yang kencingnya tidak menutup diri, tidak nyumput, dan orang yang kencingnya itu tidak bersuci, maka terancam dengan azab kubur. Mohon maaf, di perjalanan kadang kita lihat orang teh war-wer aja kencing, ngadap ke mobilnya jalan. Jadi kelihatan gitu kan, ada yang begitu. Tapi kalau gini gimana Pak? Kita kan kadang-kadang sudah nggak kuat kalau dalam keadaan dingin, cuaca dingin, nyetiran gitu kan. Itu dalam perjalanan kan agak susah. Nah itu kan biasanya suka war-weran atau saudara. Betul. Nah itu mau ke tempat ini udah nggak kuat, akhirnya udah aja lah gitu gitu. Ya. Nah baru dari situ kita ke kamar mandi. Yang jelas usahakan tetap agak tersembunyi lah, mungkin di balik mobil kita ya, ataupun mungkin cari, jangan yang terlihat oleh umum banget begitu. Enggak, maksudnya gini, jadi wewe di situ gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi tidak taruh. Jadi enggak si celana enggak dibuka langsung aja wewe gitu, sudah enggak kuat. Ya kalau sudah enggak kuat darurat. Darurat. Tidak apa-apa itu mah, tidak apa-apa. Langsung kita baru ke kamar mandi, semua dibuka gitu. Beres. Beres gitu. Bahkan kita kalau mules, kalau mules itu kadang kita juga busiat di celananya. Tidak tertahan, tidak terkontrol gitu. Betul itu. Apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Itu bahasa Jermannya Podolski Gusiatas. Itu tidak apa-apa. Dalam masalah ishal, lawannya itu imsak. Kalau imsak itu hesmod ya. Itu termasuk penyakit pencernaan. Nah, keluhan pencernaan. Kalau darurat semacam itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mau buang air besar, buang air kecil, kalau sudah terpaksa ya gimana lagi kan, sudah
tidak kuat. Yang penting itu adalah setelah kencing ataupun BAB harus toharoh. Kalau kita tidak toharoh, maka itu diancam oleh hadis Nabi SAW, yu'adzabani fi kuburihima, orang yang akan diazab di alam kuburnya. Sederhana, kencing tidak bersuci, itu ancamannya adalah azab kubur. Yang kedua, yang disiksa kedua itu adalah namimah, yamshi bin namimah. Itu orang yang berjalan di muka bumi, kerjaannya itu ngadu domba orang. Kalio memanasi yo, kalio memanasi akhirnya beradu gitu kan. Parasea. Ada orang hobinya begitu. Bayar. Mungkin dibayar. Tah bazar teh begitu tah. Lamun teu tobat bazar eta yu'adzabani fi kuburi mah. Pacakeun hadis ieu ka bazar eta. Karena bazar itu membuat kebencian di kalangan masyarakat. Nu ieu diadu-adu ke nyeuk ieu. Nu ieu disebutkeun kadru, nu ieu disebutkeun naon. Saling benci. Saling benci padahal sesama muslim. Nah, orang yang mengadu domba, memprovokasi, membuat orang tidak suka sama orang dan lain sebagainya sampai akhirnya pasya perpecahan, maka kata Nabi yu'adzabani fi kuburihima, diancam dengan azab kubur. Itu yamshi bin namimah. Tsumma da'a bi jaridatin fakasaraha kasrataini. Lalu Rasul membelah pelepah kurma itu, fawada'a ala kulli qabrin minhuma, lalu meletakkan sebelahannya itu, sebelah di kubur yang A, sebelah lagi di kubur yang B. Itulah mungkin yang menjadi dasar orang itu menabur bunga di kuburan. Rasul bersabda, selama pelepah kurma ini masih kering, Allah akan ringankan azabnya. Begitu. Ya masih basah. Selama belum kering, maksudnya selama pelepahnya belum kering, maka orang ini yukhaffaf anhu al-adzab, diringankan azabnya. Pertanyaannya adalah, apakah meletakkan pelepah kurma basah itu kekhususan Nabi juga ataukah syariat buat yang lainnya? Kalau mendengar gaibnya, ya itu kekhususan karena tidak ada yang bisa mendengar sahibul kubur kecuali Nabi. Tapi meletakkan pelepah kurma yang menjadi kias analogi setelah itu adalah menaruh bunga, apakah itu sama atau tidak? Nah, ini perlu pembahasan lebih dalam. Kalau itu menyimpan pelepah kurma basah di atas kuburan itu adalah kekhususan Nabi, maka meletakkan bunga itu juga tidak ada contohnya. Tapi kalau itu analoginya tepat bahwa Nabi meletakkan pelepah kurma basah itu adalah berlaku untuk umum semua umatnya, maka menganalogikan karena kita tidak ada pelepah kurma sehingga pohon yang lain, maka itu mungkin dapat diterima. Allah alam, karena itu perlu pembahasan lebih detail. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa kalau Nabi mendengar siksaan alam kubur itu kekhususan buat beliau, termasuk juga meletakkan pohon kurmanya. Daun kurma, pelepah kurmanya itu termasuk kekhususan. Allah Ta'ala, ini pendapat saya. Bagi umatnya tidak. Bagi umatnya tidak. Karena dasarnya adalah pendengaran gaib yang hanya Rasul yang tahu. Karena Rasul tahu dua-duanya ini sedang disiksa, diletakkanlah itu. Nah, kita kan tidak tahu kuburan mana yang mendapatkan nikmat dan kuburan mana yang tidak mendapatkan nikmat. Iya. Kalau kita tahu, maka dipilih. Kalau yang kuburan yang tidak mendapatkan nikmat, mungkin ditaruh pelepah kurma. Tapi kuburan yang sedang mendapatkan nikmat, ya tidak usah ditaruh pelepah kurma. Itu yang tidak tahu kondisi gaibnya di alam kubur sana. Maka saya berpendapat itu pun kekhususan Nabi. Mendengar azab kubur kekhususan Nabi, dan menaruh pelepah kurma atau pohon lain itu juga kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma da'a bi jaridatin fakasarha kasratain fada'a ala kulli qabri minhuma kasratan. Faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Sahabat Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan itu? Menaruh pelepah kurma itu yang masih basah. Qala la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa au ila yaybasa. Kata Nabi, pelepah kurma ini selama dia masih basah, Allah akan ringankan azab orang ini di kuburannya. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah jam 5:15, kita harus segera meluncur ke sarapan yang sudah disediakan. Barangkali ada pertanyaan silakan, mungkin 1-2 sebelum kita meluncur. Apa enggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Tutup aja. Ya. Oh, ya. Sedikit di luar topik gitu. Waktu sholat Rasul sunnah barangkali Iya. dan membaca berdirinya itu membaca surat panjang gitu ya. Ya. Kemudian rukunya juga lama seperti berdirinya gitu. Betul. Dan mungkin juga sujudnya sama lama. Barangkali karena itu kakinya bengkak. Ya. Yang saya tanyakan itu apa yang ada keterangan, apa yang dibaca sama Rasul itu ketika ruku Ya. ya. Yang pertama, beliau melakukan gerakan sholat yang lama itu pada sholat sunnah. Ya. Tidak ada sholat wajib beliau memberatkan. Bahkan Isya pun disuruhnya awatin aja itu. Nah, yang dibaca oleh beliau selama yang kami pelajari dalam riwayat-riwayat yang ada itu tidak ada bacaan khusus. Jadi baca yang dibaca itu, misalkan subhanallahil a'la wa bihamdihi. Ya. Jadi ruku yang lama itu membaca itu terus, Diulang-ulang. terus. Subhanallahil a'la terus sampai beliau mendapati rukunya itu sudah cukup begitu. Kalau qiyam, kalau berdiri lama karena membaca surat yang panjang. Jadi membaca bacaan surat dan doa yang ada yang diajarkan kepada kita. Kalau ruku berarti subhanarabbiyal azim wa bihamdi selama mungkin dan atau sebanyak mungkin, dan kalau bacaan berarti membaca surat yang beliau hafal. Biasanya kalau beliau tahajud sendiri itu dalam sebuah riwayat sebutkan dari Baqarah masuk ke Ali Imran, masuk ke An-Nisa sampai terus ke Al-Maidah. Kalau sholat sendiri, sampai ada sahabat ketika mengikuti beliau itu tukur nanti norontok. Ibaratnya saya inginnya mau bersandar sholat itu karena nggak kuat mengikuti sholatnya Nabi yang lama. Nah, tapi ya itu beliau sangat bijaksana, raufun rahim kepada umatnya. Kalau sholat sendiri, falyukhafif, ringankan. Karena ada orang tua, ada orang sakit, ada perempuan yang punya anak, dan ada bayi yang menangis, sehingga membuat orang tuanya itu tidak khusyuk. Kita mah kadang kebalik, ayo sholat sorangan mau tetorangan, ruku lagi kieu unggul kadang ruku kieu sujud seperti itu. Tapi kalau sholat berjamaah seperti melamakan gitu. Saya pernah perhatikan orang kalau sholat sunnah itu cepat banget, tapi ketika ngimamin panjangnya minta ampun. Jadi tidak bijaksana seperti itu, tidak bijaksana. Walafu minkum wa ma taufiquna illa billah. Ya, Pak. Rasul sholat sunat rawatib, Ya. apakah sholat di rumah atau di masjid? Rawatib itu Rasul bersabda, sholat sunnah seluruhnya disunahkannya di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat maktubah, sholat fardhu, sholat wajib. Jadi sholat sunnah pun, apapun sholat sunnah itu dianjurkannya di rumah. Karena apa? Demi untuk menjadikan rumah kita itu bukan seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa itu? Tidak ada sholat sunnah di sana, tidak ada tilawah di sana, tidak ada zikir di sana. Sehingga di hadis yang lain dalam Bukhari disebutkan Nabi itu memerintahkan para sahabatnya melakukan sholat sunnah seluruhnya di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Akan tetapi kondisi juga mempengaruhi. Kita kalau sholat di rumah khawatir terlambat sholat, juga kita ingin bersegera ke masjid. Nah, itu hal-hal yang membolehkan. Artinya apa? Larangan Rasul semacam itu bukan larangan untuk kemakruhan atau larangan untuk tidak boleh dilakukan, tetapi hanya sebatas anjuran. Kalau kalian mau sholat sunnah lakukan di rumah, itu membuat rumah kalian makmur. Tapi sholat wajibnya di masjid. Itu maksudnya ya. Ala kulli hal, menurut saya kalau kondisi di rumah kita misalkan rasa-rasanya enakan sunnah di masjid, nggak apa-apa di masjid saja. Lebih bersemangat kita ke masjid. Walaupun subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.